Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertama-tama kita dari Rusenko pengen ngucapin terima kasih buat kesempatan buat presentasi pada sore hari ini kepada Atelier Riri, kepada BioLiving, kepada Mas Daus dari Soseki Design dan F Budi, Mbak Feli. Pada sore hari ini kita ingin mempresentasikan beberapa ide kita mengenai materi yang akan kita taruh di tentang esok ini. Oke, baik. Yang pertama-tama mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum tahu Rusenko itu siapa dan bergerak di bidang apa. Rusenko itu adalah multidisciplinary graphic studio yang berbasis di Jakarta. Kita basically suka berilustrasi, berilustrasi atau berhubungan dengan fine art, dan karena basically kita graphic design, kita suka menyampurin antara fine art dan graphic design atau ilustrasi di dalam beberapa project yang kita kerjakan gitu. Project yang kita kerjain itu rata-rata pertama adalah branding. Branding itu biasanya include logo atau packaging atau collateral yang lain yang tergantung dari brandnya. Yang kedua bisa art direction, misalnya kayak mau ada instalasi ataupun environmental graphic design bisa juga. Rata-rata kita juga lumayan lumayan lah orang-orang tahu kita berawal dari mural. Jadi di environmental graphic design kita juga ada, lalu bisa ada signage-nya juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Silakan. Oke, setelah mungkin kita pengen intermezzo sedikit sih sebelum masuk materi. Kita pengen ceritain kenapa kita bisa sampai berkolaborasi sama Mas Riri, sama F Budi, sama Soseki. Yang pertama tuh mungkin karena jarak kantor kita lumayan dekat. Jadi kita beberapa kali sering berkolaborasi bareng sama Mas Riri. Gitu. Yang khususnya pada beberapa proyek BDD, yang belum tahu mungkin BDD itu Bintaro Design District, yang acara festival arsitek, interior, desain, produk, semuanya itu ada di situ dalam bentuk festival. Ini salah satu proyek kolaborasi kita dengan Atelier Riri tahun lalu, pada BDD tahun lalu yang kita namakan Reports. Reports ini adalah untuk secara visualnya aja ya, mungkin kalau secara arsitekturnya kita belum terlalu nggak expert di situ. Secara visualnya kita terinspirasi dari beberapa objek yang beberapa objek dari karya Mas Riri dan tim yang karyanya itu terinspirasi dari modular panel. Jadi dari logonya pun kita juga berusaha untuk lebih dynamic, lebih bermodular juga. Jadi secara komposisi pun juga kita bisa berubah-ubah dari logonya. Ini langsung skip aja. Nah, ini beberapa brosur untuk reports-nya. Ini juga suasana ketika kita display di acara Bintaro Design District tahun lalu. Oke, itu mungkin intermezzo sedikit ya. Setelah kita berkolaborasi bareng, ternyata memang di awal tahun ada suatu yang di luar ekspektasi kita, ada kejadian pandemi ini, dan Mas Riri waktu itu menghubungi kita buat, ayo kolaborasi bareng lagi yuk untuk kita inisiasi bareng yuk buat bikin sesuatu nih yang bisa kita curahkan lah kasarnya gitu, mencurahkan ide kita lewat mungkin digital ataupun buku ataupun sesuatu, pokoknya kayak curahan hati kita untuk dari efek dari pandemi ini gitu. Terus Mas Riri juga bilang, yuk kita ajak dari beberapa bidang yang lain gitu.
menurut kita kayak itu suatu yang menarik banget karena jujur dari kita jarang sering berkolaborasi, tapi untuk kolaborasi secara bareng-bareng kayak gini ini suatu yang menarik banget karena ilmunya banyak banget dan di dalam multidisipliner ini uh, cukup dari bidang yang berbeda-beda juga. Jadi bakal menarik banget sih tema atau diskusi kita yang kita lakuin dan outputnya pun kita pun bisa buat seliar mungkin, securah mungkin, tapi juga harus jika kalau ada kolaborasinya kita juga harus menyesuaikan dengan disiplin mereka. Ini salah satu ide pertama kita. Kita pengen buat signage, ya environmental design dalam bentuk signage. Pertama, mungkin dari background-nya COVID, dari pandemi ini pasti ada beberapa regulasi atau aturan yang sudah ada seperti pakai masker, cuci tangan, ataupun jangan asal pegang, jangan pegang muka, dan lain-lain. Nah, itu pasti ada suatu behavior yang baru, terutama di masyarakat Indonesia gitu. Kayak jangan pegang sana sini, kayak gitu-gitu kan sesuatu yang hal yang sulit untuk dilakuin gitu. Jadi dengan adanya aturan ini, kita juga proyeksi lagi ke masyarakat Indonesia. Pada saat ini kita lihat fungsi-fungsi signage ataupun visual yang ada di publik itu tentang info-info ini tuh orang-orang udah mulai boring gitu, ibaratnya bukan boring, lebih udah mulai tidak acuh tak acuh gitu, karena secara bentuk ataupun secara visual tuh konstan gitu-gitu aja gitu. Dan orang pun udah mulai ignorant soal itu gitu. Dan dari behavior orang Indonesia pun juga rata-rata lebih ke gue lebih mentingin diri gue dibanding orang lain. Jadi karena padahal kan di regulasi pandemi ini kita juga harus berjaga jarak, kita juga nggak harus mementingkan diri kita juga, kita harus tahu kayak misalnya bersin harus ke arah mana, jangan kenain orang lain, atau kita lagi panas harus mementingkan orang lain juga, kita jangan jauh-jauh atau jangan keluar rumah. Itu kan juga kita harus lebih mementingkan orang lain juga gitu, selain diri kita sendiri. Nah, ini suatu yang behavior yang berubah ketika pandemi ini, dan ketika ada orang udah mulai acuh nggak acuh, udah mulai ignorant soal signage ini, kita punya ide untuk membuat sesuatu yang beda gitu. Nah, ini situasi protokolnya ketika pandemi pada sekarang ini ya gitu. Mungkin awal-awal orang-orang udah mulai masih patuh karena suatu hal yang baru juga, masih takut, masih panik. Sekarang mungkin kita lihat orang sudah mulai udahlah kita keluar aja gitu. Gue mendingan cari makan aja gitu. Gue udah mungkin dalam situasi ekonomi juga sudah mulai tersedak gitu. Jadi orang sekarang udah notabene-nya lebih lebih fokus pada ya udah gue mendingan coba keluar aja gitu. Terus kita lihat yang pertama di gambar paling kiri itu bukti nyata bahwa signage yang untuk kursi itu benar-benar nggak dilakuin gitu loh. Jadi ibaratnya kita nggak boleh duduk di kursi yang ditandai, cuman mereka satu kursi berdua gitu. Jadi sesuatu yang kayak lumayan mind blowing sih sebenarnya gitu. Mereka ya udah lebih mentingin gue mendingan duduk dan mepet aja daripada gue duduk di situ. Padahal sebenarnya sama aja jadinya. Gitu. Atau mungkin pas antrian di halte orang masih rapi gitu sebelum bisa datang. Tapi ketika bisa datang, mereka udah mulai mepet, sudah mulai lupa regulasinya lagi. Mereka buru-buru untuk, ayo gue mau masuk bis gitu, gue takut ketinggalan atau gue nggak mau lewat bis selanjutnya gitu. Jadi behavior ini yang sudah timbul yang mungkin bisa menjadi salah satu problem juga buat studi visual kita di sini. Mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, sorry kalau
saya salah. Pemerintah bilang PSBB itu mulai dilonggarkan, terus usia 45 ke bawah tuh boleh beraktivitas lagi gitu. Jadi eh, usia yang produktif tuh lebih banyak beraktivitas di luar, jadi boleh kerja lagi atau boleh naik motor berdua lagi atau naik kereta lagi, transportasi umum atau apa namanya boleh ya ibaratnya cari nafkah lagi, aktivitas keluar ketemu teman lagi gitu. Nah dari problem yang sebelumnya kita juga lihat di sini juga ada problem bahwa oke, orang usia muda boleh beraktivitas tapi juga uh, uh, harus jaga protokolnya juga gitu loh. Kadang kita lihat behavior anak muda juga di satu sisi bahwa oke, gue keluar, gue wild, gue tenang aja, apa namanya imun gue kuat kok gitu. Gue jadi saking pede, mungkin pedenya sama badannya dia atau dirinya sendiri, dia juga lupa sama protokolnya gitu. Jadi banyak beberapa yang usia muda suka lupa sama protokolnya gitu. Nah dari case-case tadi kita pengen membuat gaya bahasa visual baru terhadap info protokol COVID gitu. Dengan bentuk signage-nya yang berbeda, yang noticeable, maksudnya tuh bentuknya yang unik, terus warnanya yang lumayan mencolok, jadi lumayan bisa dinoticeable ketika orang dari jauh pun juga ngeliat, oh ini pasti sesuatu yang berhubungan dengan corona ya gitu. Terus dari segi bahasanya pun juga kita pengen yang lebih santai atau ada unsur humor, sarkas, karena target target dulu mungkin signage ini ditujukan pada semua orang, semua lini. Jadi dari segi visualnya pun juga lebih simple, lebih direct aja. Terus efisiensi juga, ada yang pakai tape doang. Mungkin kalau sekarang ini kan terus berkembang ya COVID ini. Jadi secara desain atau bahasa visual pun juga harusnya berkembang. Nah, dari sini pun juga kita dari 45 ke bawah ini, makanya kita bawa pembawaan visualnya pun lebih santai juga, lebih berkomedi atau sarkastik itu karena rata-rata orang Indonesia suka digituin gitu loh. Karena sekarang orang Indonesia ya lambe turah aja juga gampang viral gitu. Kita contoh dari situ juga salah satunya. Gitu. Nah, apa sih harus unik gitu? Mungkin pernah yang tadi saya bahas, dilihat dari keadaan sekitar, bentuk signage yang dulu-dulu itu cenderung stagnan atau konvensional gitu. Dengan adanya bentuk baru yang lebih unik, orang bisa dapat perhatian baru dengan mereka yang mulai tidak concern terhadap sign yang sekarang. Lalu kenapa harus santai dan berhumor? Yang tadi saya bilang gitu loh. Memang sih pandemi ini sesuatu hal yang serius gitu, tetapi ya jangan jadikan sesuatu ini yang mengintimidasi atau yang menghalangi kalian untuk ya menjadi nggak beraktivitas gitu. Memang kita harus waspada dengan hal ini. Kita pun juga, tapi juga ini urusan perut juga gitu. Kita pun juga harus intinya kita harus beraktivitas, tapi juga kita harus waspada. Nah, dengan adanya signage ini, mungkin signage ini salah satu solusi, bukan solusi satu-satunya gitu. Ini hanyalah salah satu solusi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap info protokol ini. Ya, ini kenapa warna vibrant sih gitu? Karena yang nyusahin target market juga yang tadi saya bilang sebelumnya, target marketnya sekarang sudah mulai bergeser sedikit nih. Karena yang boleh banyak beraktivitas di luar ya 45 tahun ke bawah gitu. Dengan warna vibrant, mereka cenderung lebih tertarik karena ya itu dari target umurnya pun juga pasti lebih banyak yang umur 20-an, 30-an juga yang beraktivitas gitu. Dan mereka pun lebih dapat teratensi dengan warna-warna yang vibrant. Oke. Tujuannya kita pertama meningkatkan kewaspadaan kembali kepada masyarakat terhadap COVID, terus ngurangin kepanikan atau kecemasan dalam menjalani aktivitas new normal. Terus memberi warna baru di ruang publik. Jadi memang karena
punya bentuk yang unik, punya warna yang vibrant dengan gaya bahasa yang nyeleneh lah orang bisa bilang gitu. Jadi itu ada suatu hal yang baru gitu. Nggak, mungkin di ruang publik sebelum-sebelumnya it's too serious gitu. Mungkin kita bisa bawa ke sini sesuatu yang berkarakteristik, sesuatu yang baru di ruang publik. Keyword visualnya sih kita bawa yaitu fun, informatif, tetap informatif karena di sini isinya memang info dan campaign, betul, tentang protokol juga. Jadi kita tetap desainer itu kan juga harus tetap menyampaikan komunikasi. Nah, di sini fungsi protokolnya lebih ngasih info kepada masyarakat dan keyword informatif ini juga harus tetap ada gitu. Simple. Kenapa simple? Karena di ruang publik orang melihat visual itu cepat gitu, pergerakan cepat karena di ruang publik itu apalagi ketika jam kantor atau orang yang punya urusan tertentu di ruang publik, mereka sambil jalan itu hitungannya per second. Jadi itu butuh sesuatu yang mudah dicerna gitu. Tapi juga gimana caranya biar notice gitu. Nah, ide kita di sini ya tadi balik lagi kita bikin dengan warna yang vibrant, dengan bentuk yang unik gitu. Ya, ini mungkin beberapa gaya bahasa visual yang kita buat. Gaya bahasa visual ini dari beberapa info yang baru kita buat nih, kayak misal cuci tangan, yang terus pakai masker, salam salam pakai apa sih ini namanya ya? Sikut. Terus kayak jaga jarak. Cuman cara bahasanya dengan cara bahasa yang lebih santai gitu. Karena kita yang tadi kita bilang nggak mau mengintimidasi soal COVID ini gitu. Nah ini kami ingin membuat visual yang nggak kaku dan organik gitu, dengan mengikuti gaya bahasa yang santai, dengan ilustrasi, menggabungkan bentuk yang unik, bentuk yang dinamis juga dapat membuat signage ini mudah diimplementasi beberapa objek. Jadi memang karena bentuknya dynamic, kita berusaha untuk bentuknya itu dengan bentuk yang dynamic, kita berusaha penempatannya pun juga bisa di mana-mana gitu. Jadi memang sesuatu yang agile karena protokol COVID ini semua berhubungan di semua tempat sebenarnya. Cuman karena di sini kita ada narasi juga, kita mungkin bisa taruh di beberapa tempat ruang publik dulu karena ruang publik ya sesuatu yang lebih banyak aktivitasnya. Ya, ini mungkin yang pertama mungkin bisa kita taruh di lampu taman, itu bisa kita tempel atau mungkin kita sangkutin. Nah, fungsi chat box itu, di sini kan ada chat box. Mungkin orang bertanya, kenapa sih nggak harus ada chat box gitu? Karena dengan chat box itu, ketika orang, pasti kan karena bentuk yang unik, warna yang vibrant, orang lihat kayak, ini lucu nih, ini apa sih gitu. Apalagi dengan habit orang Indonesia yang sekarang, yang media sosial suatu hal yang sangat penting, konten itu suatu yang penting, jadi pasti orang kayak ngelihat, ini lucu nih, pasti dia foto untuk kontennya mereka. Secara nggak langsung dengan chatbox itu mereka seperti menyuarakan juga, mengkampanyekan juga kayak bahwa, ayo pakai masker nih, kayak dan tulisannya pun kayak tetap kece dengan masker, terus atau mungkin salam baru 2020, kan kayak sesuatu yang orang ketika selfie itu bisa ikut menyuarakan dan orang lain pun juga ngelihat dan ketika orang ngelihat bisa terpacu juga, ini lucu nih kita foto juga gitu. Mungkin di bagian yang selalu cuci tangan atau mungkin di bagian jaga jarak. Nah selain itu signage ini bisa ditaruh juga di toilet umum gitu. Terutama kita taruh di kaca. Kenapa di kaca? Karena kita lihat beberapa orang kadang suka lupa dengan maskernya ketika mereka sudah mencuci tangan dan mencuci muka gitu misalnya. Mereka lupa pasang maskernya dulu gitu. Jadi di sini kita buat ngingetin kembali gitu bahwa ayo pakai masker lagi sebelum keluar toilet atau mungkin beberapa detik setelah keluar toilet gitu. Atau mungkin juga kita ingatin kembali bahwa tetap jaga jarak loh gitu. Ketika lo keluar toilet tuh di tempat umum, mungkin jaga jarak nggak cuma di samping tapi di depan juga.
Dan di kaca ini orang juga bisa ikut selfie gitu, makanya di situ ada sesuatu yang shiny-shiny. Ketika orang foto kayak, di situ juga ada ada chat box juga, jadi seperti mengkampanyekan bahwa ya tetap tetap kece kita pakai masker gitu, tetap gaul atau mungkin tetap fashion kita pakai masker. Apalagi kalau kita pakai masker F-Budi sih, pasti bakal kece banget sih. Nah, selain itu fungsi lainnya ya bisa sebagai divider ketika di taman atau di ruang publik gitu. Uh, Mungkin fungsi lain selain divider juga sebagai percantik ruang publik juga ya. Gitu. Jadi ini pun juga sebenarnya bentuknya kita masih 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 proses pengembangan. Jadi nggak mungkin ada beberapa isu yang mau kita angkat lagi dan ini baru perwakilan isu tentang COVID juga sih, yang paling umum juga yang kita taruh. Nah ini mungkin selain mungkin tadi kan bentuknya ada yang flat, ada yang 3D, tapi kita juga bisa bikin untuk stiker gitu, karena COVID ini kan sesuatu yang insya Allah ini sementara gitu kayaknya. Jadi pasti kan sains ini nggak mungkin bertahan bakal gini-gini aja gitu. Jadi mungkin implementasi stiker pun juga masih bisa gitu. Dan di sini dari segi bahasanya pun dalam membuka pintu juga kayak bahu membahu membuka pintu gitu. Terus gunakan lengan atau gunakan bahu, karena kan jujur saya pun juga ketika di Republik suka lupa untuk membuka pintu kayak iya harusnya jangan pakai tangan ya, jangan pakai jari ya, ya kita pakai lengan atau pakai bahu kita dorong gitu. Nah di sini juga sebagai reminder juga gitu. Dan bentuknya pun juga yang tadi kita bilang catchy, terus vibrant, orang juga jadi noticeable soal untuk membuka pintu juga. Ini sebenarnya kita pengen implementasiin di pagar atau di eskalator atau divider di trotoar gitu sebenarnya, cuman kita nggak dapat bahan render jadi kita pakai tangga tangga ala-ala dulu. Nah ini implementasi ini yang kita pengen taruh karena kan orang juga saya sendiri pun kadang suka geratak, suka lupa gitu untuk megang sesuatu gitu, untuk tiba-tiba gue kok kepegang ini, gue kepegang itu gitu, padahal kita kan nggak tahu itu bersih apa enggak. Nah ini kita aware lagi nih, yuk ini dengan kata-kata pun juga nggak seperti menyuruh gitu. Jadi kayak dilihat boleh tapi dipegang jangan. Gitu. Kan kadang seperti kayak kata-kata bahasa sehari-hari aja gitu. Selain bentuk yang dynamic, kita juga signage ini kita taruh juga sebagai ada fungsi lainnya juga loh gitu loh. Fungsi lainnya itu ya sebagai lampu ketika di ruang publik. Ini salah satu contohnya, lampunya itu kita taruh di stasiun. Dan fungsi warna biru dengan grafik di kanan itu adalah sebagai noticeable juga. Kadang mungkin orang nggak terlihat di jarak depan di depan signage-nya, mungkin dengan adanya warna biru itu orang bisa lebih notice juga ada signage di atas tiang itu. Nah selain itu juga ada implementasinya juga bisa kita taruh di pegangan busway, MRT, bis, kereta. Karena kan saya sih semenjak COVID belum naik transportasi umum, cuman secara logika mungkin pegangan ini juga mungkin ada beberapa yang boleh dipegang atau enggak gitu ya, mungkin diselang-seling gitu. Cuman ya itu di sini sebagai aware juga kenapa bentuknya begini pun juga ini kan penempatannya yang melintang ya, jadi orang pun juga mau megang pun juga jadi nggak bisa gitu loh untuk megang pegangannya ini dengan bentuk yang melintang seperti ini. Nggak mungkin orang megang yang bagian 38 derajatnya itu pasti itu bakal copot atau mungkin bakal rusak atau itu sebenarnya dari soal bahan kita juga belum pertimbangin sih. Tapi dengan bentuk yang melintang ini orang pun juga jadi sulit untuk megang pegangan yang ada di bis dan sekaligus juga social distancing juga di transportasi umum.
Nah, ini di bangku taman, fungsi marka di bawah itu adalah berfungsi sebagai area di mana orang beristirahat. Jadi orang secara nggak langsung pun dengan warna yang mencolok, orang lihat kayak, oh area sini aja ya orang bisa berkumpul gitu. Terus di situ ada tulisannya kayak kumpul nggak kumpul, waspada jangan tumpul gitu. Kan bahasa-bahasa suatu yang seperti pantun gitu kan itu bahasa yang biasa bahasa tongkrongan atau orang-orang yang lebih mudah dicerna lah gitu. Terus di bagian areanya pun ada tulisan kayak walau berdua tapi tetap enjoy aja. Ya kan karena kan mungkin ini kursi untuk bertiga tapi dipisah harusnya jadi berdua. Sekarang jadi berdua gitu. Nah, kita coba implementasi di tadi kan lampu taman, sekarang mungkin lampu trotoar gitu. Dan karena balik lagi karena bentuknya ini dynamic, kita coba implementasinya pun juga bisa berbeda-beda, nggak harus bentuknya itu aja gitu. Dan cara penempelan atau penaruhan objeknya pun juga bisa lebih lebih unik gitu karena orang biar lebih noticeable juga soal info ini gitu. Ini balik lagi yang jaga jarak ini kayak jauh di mata, dekat bahaya. Tapi kita ada tulisan kayak jaga jarak 2 meter. Biar ada info yang lebih direct juga. Mungkin yang kedua, Oscar bisa bantu menjelaskan. Halo, nah tadi kan kalau yang pertama kita ngomongin tentang signage ya. Nah yang kedua juga sebenarnya core-nya itu masih environmental design. Nah cuman ini kita mau coba untuk implementasi environmental design kalau di mungkin restoran, mungkin di airport atau di tempat-tempat yang emang membutuhkan antrian. Nah karena kan isunya tuh kayak orang kita kan kebanyakan nggak sabaran antri ya, panjang banget nih antriannya, bosen. Ngapain nih kalau ngantri? Biasanya kan orang cek Instagram atau nggak main handphone gitu kan. Nah, jadi karena permasalahan itu, kita pengen bikin marka antriannya itu pakai bentuk baru dan juga yang lebih menarik. Terus juga fungsinya itu selain antrian juga buat nandain arah sama. Nah, kita mau coba memanfaatkan teknologi barcode di marka antriannya ini. Nah, kan kalau sekarang banyak banget nih orang pakai barcode, bisa buat bayar, bisa buat ngasih tahu misalkan pas kita barcode tuh keluar infonya atau apa segala macam. Nah, itu mau coba kita implementasiin di antrian. Nah, tujuannya itu kayak biar orang lebih aware kalau ngantri itu harus teratur satu karena kan itu kita bicara tentang jaga jarak juga. Terus yang kedua pengen buat interaksi baru nih ketika ngantri. Biasanya kan orang ngantri ya udah nunggu-nunggu aja paling kalau nggak main handphone pangku tangan gitu kan. Nah terus kita pengen bikin suasana baru atau mood baru. Kalau lu nunggu tuh nggak bosen gitu, nggak apa ya, yang nggak diem doang gitu. Nah jadi bentuknya tuh seperti ini. Jadi nah, jadi kayak orang itu bisa berdiri, berdiri, oke. Nah, jadi di bawahnya itu kita ngasih scan barcode. Jadi ketika dia berdiri, orang kan biasanya kalau nggak pangku tangan, main handphone gitu kan. Nah, ketika dia main handphone, lihat di bawah ada barcode, dia scan barcode. Nah, dia scan barcode ini nanti akan keluar beberapa interaksi-interaksi gitu. Jadi kalau dilihat dari grafisnya sendiri, di sini kan dibagi-bagi nih. Ini kayak tempat buat kakinya, di sini tuh buat si barcode-nya. Nah, bentuknya seperti ini itu sekalian untuk jadi Tunjuk arah. ya petunjuk arah, wayfinder gitu. Terus tanda ini tuh kayak untuk kayak ya distance lah untuk jaga jaraknya gitu. Jadi kayak dia dirinya di sini doang gitu. Nah, kayak pengembangan bentuknya bisa aja kayak di sampingnya tambahin kayak misalnya toilet tuh di sebelah kanan gitu. Jadi kayak orang tuh nggak perlu nanya-nanya lagi, Mas toilet di mana sih gitu. Dengan dia diri di situ sebenarnya udah tahu tuh, oh, ntar di kanan ada toilet gitu. Ntar di misalnya kayak di kiri ada apa gitu. Tujuannya juga sebagai mengurangi interaksi dengan orang lain juga. Mungkin kan memang secara di COVID ini kan juga katanya harus mengurangi durasi untuk berbicara dengan orang lain gitu. Dengan ada marka ini juga jadinya
kita juga jadi punya pengurangan interaksi untuk berinteraksi dengan orang lain juga. Jadi ketika ada ini, orang pun nggak perlu bertanya. Nah, ini kayak contoh implementasinya gitu. Nah, jadi misalnya nih, orang nunggu kan, ngantri. Ketika dia scan barcode, salah satu interaksinya kayak bisa aja langsung masuk ke menunya. Jadi ketika orang nyampe di kasir, udah nggak perlu nanya-nanya lagi, Mbak, menunya ada apa aja sih? Gitu. Nah, dia bisa lihat langsung dari handphonenya ketika dia lagi nungguin ngantri. Gitu. Ini salah satu fungsi si barcode-nya. Atau barcode-nya sendiri bisa didirect entah itu ke video, atau itu entah misalnya si restorannya bikin games atau bikin promo. Jadi kayak ketika orang scan barcode, dia bisa sambil main games, atau enggak dia bisa sambil ikut promo dari si restorannya gitu. Jadi ketika dia sampai kasir benar-benar tinggal, Mbak, ini saya ternyata menang, dapat apaan gitu. Terus kayak bisa langsung diambil. Gitu. Dan barcode ini pun nggak setiap barcode itu punya fungsi yang sama. Mungkin di awal barcode itu fungsinya sebagai menu, di fungsi selanjutnya sebagai kayak video menu, mungkin di fungsi selanjutnya sebagai game. Jadi memang punya fungsi yang berbeda-beda nih di setiap barcode nih, biar orang pun juga mungkin ada yang kalau yang di awal orang gue udah tahu mau pesan apa, ini mas skip gitu. Ini sih mungkin di awal pelayannya bisa bilang, oh di beberapa barcode ini ada sesuatu yang berbeda loh, makanya di sini tulis kayak find the Easter egg gitu. Mungkin Easter egg-nya ya adalah mungkin ada permainan games atau promo gitu. Gamesnya ini mungkin games-games santai aja, games-games yang cuman semenit mungkin kita bisa pecahkan gitu. Dan kalau menang mungkin bisa dapat diskon 30%. Ataupun di beberapa barcode bisa juga jadi filter Instagram yang nyesuaiin sama branding restorannya gitu. Jadi memang benar-benar ada interaksi antara mungkin interaksi baru antara suatu brand dengan customer-nya yang difungsikan lewat marka waiting queue ini gitu loh. Dan marka ini sebenarnya nggak harus di restoran gitu. Bisa aja di stasiun, di airport gitu. Betul. Atau isinya bisa aja tentang campaign COVID atau apa. Kalau di public area mungkin bisa ke sana kali arah barcode-nya gitu, arah informasinya. Mungkin kalau di public area fungsi barcode ini bisa jadi kayak info jadwal atau info bis kayak bergerak ke halte lu tuh berapa menit lagi, atau mungkin suatu berita-berita yang positif soal COVID, atau mungkin sesuatu yang viral juga bisa di-post, bisa dilihat di barcode ini. Jadi ketika di ruang publik, orang nge-scan barcode ini juga orang nggak ketinggalan soal informasi-informasi yang ada sekarang. Karena kan soal COVID ini pun juga berkembang banget kan. Dan juga berkembangnya itu nggak sebentar gitu, jadi cepat. Bahkan ada yang bilang mau ada vaksin lah atau apalah gitu. Jadi memang kita juga harus ikut up to date gitu. Nah, mungkin fungsi di ruang publik si barcode ini juga mengajak masyarakat untuk lebih up to date juga nih soal COVID. Ya, itu beberapa ide yang kami presentasikan, dan sebenarnya ada beberapa ide lagi. Salah satunya kolaborasi dengan Mas Daus dari Soseki, dan juga kolaborasi dengan Mbak Feli dari FBudi, dari Mas Riri juga. Sebenarnya dari tim Atelier Riri kita juga kolaborasinya ya, penempatan signage itu nanti kita taruh di beberapa karya yang dibuat oleh tim Atelier Riri gitu. Tapi yang kolaborasi ini kita belum sempat share, makanya nanti ditunggu aja tentang yang satunya. Kan masih ada besok. Ya, kan masih ada besok. Gitu. Bagus, Ya, bridging-nya bagus nih. Thank you Roots & Co, Melfri dan Oscar, keren banget presentasinya. Mungkin ini sih, sebentar, nih ada yang tepuk tangan tuh tadi. Nggak jadi lagi. Tadi ini sih menarik banget sih approach kalian tadi. Dari awal-awal kan kalian mulai dari ini ya, kayak signage yang lebih 2D gitu, yang lebih flat, terus masuk ke
yang lebih sculptural gitu. Jadi gimana bisa diaplikasikan di site, bukan cuma tempelan doang sih, cuman maksudnya aplikasinya macam-macam gitu. Aku penasaran sih, kayak menurut kalian 2D grafik itu jadi masih efektif nggak sih? Karena behavior orang-orang, maksudnya nggak tahu ya, mungkin orang-orang di Indo aku lihat beberapa itu mungkin mereka tuh kayak kurang kayak nggak acuh gitu loh sama signage yang udah ditaruh gitu. Mungkin nggak semua nggak, tapi aku nggak tahu juga kenapa gitu. Misalnya kayak yang kemarin ini aku sempat ke teras kota terus bukan teras kota, apa itu namanya, The Breeze. Terus di Ikudo itu mereka kan taruh itu kan tanda-tanda yang XX itu loh setiap meja, tapi tuh orang tuh nggak ada yang duduk silang-silangan gitu. Menurut kalian itu ngaruh nggak sih sebenarnya kayak 2D grafik gitu? Apa itu karena kurang menarik atau kayak gara-gara 2D? Menurut kalian gimana? Kalau kita lihat sih sebenarnya seperti case sebelum-sebelumnya yang kita presentasiin tadi, mungkin orang udah mulai nggak aware gara-gara sign-nya itu aja, kan nggak ada pengembangan secara visual. Mungkin kalau kan kita bilang di sini bahwa ini salah satu solusi, tapi bukan solusi satu-satunya gitu. Salah satu solusi dengan membuat bentuk yang unik, terus dengan mungkin triknya di situ, mungkin dengan bentuk yang lebih unik atau warna yang vibrant, orang lebih noticeable gitu kan. Ketika orang di Ikudo atau mungkin di beberapa restoran, Ikudo sponsor dong gitu. Apa namanya, dengan warna siapa itu? Dengan warna yang kurang vibrant gitu, atau nggak sesuai sama mood restorannya atau brandnya gitu. Jadi sesuatu orang jadi nggak notice gitu. Makanya kita di sini di awal kita jelasin bahwa COVID itu berkembang, dan desain edge ini kita buat karena adanya permasalahan bahwa sign-sign yang udah ada sekarang orang udah mulai nggak notice nih gitu. Nggak notice-nya mungkin kita coba lewat dari bentuk, dari warna, dan juga sebenarnya implementasinya juga tadi kita lihat juga bisa dalam bentuk 3D gitu. Kalau dari kita mungkin ini sebenarnya itu karena orang mungkin udah mulai bosen kali ya Teh ya sama bentuk-bentuk yang ada, dan orang mungkin juga udah jadi nggak waspada soal itu. Iya, mungkin ya. Mungkin makanya kita harus kolaborasi kali, maksudnya orang yang ngedesain si space-nya itu sendiri sama kayak graphic designer gitu. Jadi lebih lebih terintegrasi gitu, kayak grafik dan apapun yang dipakai itu. Cuman menarik sih kayak approach kalian dengan merespon dari behavior manusia sekarang, kayak tadi misalnya yang Oscar presentasi juga, gimana kayak manusia ngeliatin, maksudnya sekarang kan orang-orang bener-bener ngeliat HP terus nih, makin ansos nggak sih lama-lama jadinya. Gara-gara ya udah, maksudnya minimize ngomong sama orang. Iya. Cuman ya mungkin tentang esok bisa jadi salah satu contoh kali kita bisa berkolaborasi gitu, biar bisa bisa berintegrasi juga antara mungkin interior dengan graphic design, interior dengan arsitek, interior dengan fashion atau dan yang lain gitu. Jadi memang sebenarnya kalau prinsip hidup saya sih asik. Kita tuh saya tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu loh semuanya. Semua orang punya spesialis masing-masing, tapi ketika orang menggabungkan beberapa spesialisnya mereka, itu bisa jadi sesuatu yang lebih efektif dan luar biasa sih pasti efeknya. Benar. Ada backsound-nya. Iya nih. Oh ya nih, ada F Budi, silakan Mbak Feli atau Nadia. Ya, mau komentar. Habis itu saya ya. Boleh. Silakan langsung aja. The Roots, Mas Malestri, Mas Oscar, seru banget. Menurut aku presentasi kalian itu dari ide yang pertama yang soal signage menggunakan pantun, itu menurut aku bisa kena banget ke masyarakat kita, dan dimana kalian ngelihat nggak cuma dari pantunnya, tapi juga dari visualnya, dari bentuknya, bahkan gimana itu akan
maksudnya akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada, itu menurut aku keren banget gitu. Dan Makasih. ya, great job. Mungkin pertanyaan aku kayak apakah kayak contohnya tadi signage yang 3D yang di taman gitu ya, itu secara bentuk apakah akan mengundang orang untuk bermain dengan bentuk tersebut atau enggak? Maksud aku apakah itu sesuatu yang kalian pikirkan juga, dan juga mungkin pemilihan materialnya itu apa kalau boleh tahu, dan setelahnya nanti akan kemana? Maksudnya setelah ini semua selesai itu akan kemana? Nah, terus soal ide kedua yang barcode scanner itu juga itu keren banget, itu kayak itu orang bisa pasang iklan di dalam situ dan sebagainya, itu keren banget. Dan aku suka ide kalian untuk mengentertain orang yang antri, jadi biar antri gitu, beneran antri. Nah, pertanyaan aku juga adalah kadang orang di satu tempat di taman gitu udah ingat nih ada signage, habis itu naik bus, naik apa ke mana, nggak ada signage-nya, lupa lagi gitu. Biar memaksimalkan agar message-nya itu nyantol. Oke. Mungkin ya fungsinya mungkin bisa juga kan di beberapa environment yang kita buat juga nggak semuanya bentuk signage atau semuanya bentuk 3D gitu. Jadi implementasinya pun nggak semuanya harus di jalan. Bahkan yang tadi kita kasih lihat implementasinya bisa ada di gantungan bis atau jadi karena bentuknya yang dynamic kayak gini, jadi bentuk environment ini juga bisa di mana-mana, bisa agile kemana-mana gitu. Jadi orang pun juga mungkin masih bisa terekam, masih bisa ke-aware karena benar sih kata Mbak Feli juga butuh suatu penempatan yang biar orang tuh nggak lupa sama protokol kayak gini gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil dari bentuk yang dynamic kayak gini, jadi penempatan environment itu bisa di mana-mana juga. Dan dari bentuk yang dynamic ini pun juga kita bisa memanfaatkan objek-objek yang biasa dilalui atau yang biasa digunakan oleh aktivitas masyarakat juga. Jadi ketika orang beraktivitas, orang pun juga tahu di hal-hal kecil seperti kamar mandi atau mungkin hal-hal kecil di urinoir atau mungkin di mana kita bisa taruh karena kan dari bentuk yang dynamic kayak gini bisa penempatannya bakal bisa di mana-mana sih. Gitu. Okay, thank you. Sama-sama. Semoga menjawab ya, Mbak. Ya udah deh, lanjut aja. Itu ada pertanyaan dari Gerson. Apakah aplikasi signage akan efisien untuk di berbagai daerah di Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak percaya dengan COVID? Ini sebenarnya ngomongin soal isu masyarakat ya, dan sebenarnya fungsi signage ini sebagai pengingat kembali soal protokol soal COVID gitu. Ini kan kalau ibaratnya ini kan kepercayaan masyarakat masih ada yang ada yang konspirasi dan lain-lain. Mungkin kalau untuk ngarah ke sana bukan sesuatu yang bisa efektif. Kalau untuk signage yang kita buat, signage yang kita buat itu sebagai pengingat kembali bahwa oh ya ada protokol seperti ini loh gitu loh. Dan nggak tahu ya apakah bertanggung jawab sih soal ini. Soalnya sih kalau menurut kita, kalau misalkan mau bilang orang percaya atau enggak, balik lagi untuk bilang emang COVID itu real gitu. COVID itu ada di mana-mana gitu. Karena kan mungkin tipe-tipe orang Indonesia tuh kayak kalau belum kena ya berarti nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau menurut kita sih jawaban yang bisa kita kasih adalah mungkin untuk mengedukasi itu
perlu infografik sendiri dan perlu balik lagi sih, mungkin ini jadi panjang urusannya, mungkin kayak kita harus kerja sama pemerintah atau kerja sama daerah segala macam untuk kayak bikin satu campaign tersendiri kalau this is real gitu, dan ini di sekitar kita banget, that's why ada protokol gitu. Dan juga stigma konspirasi dan kayak gini kan, ini adalah stigma yang dibuat bukan dibuat sih, stigma yang terbangun di beberapa daerah gitu. Di beberapa daerah. Jadi stigma ini harus diubah bukan lewat ya environment yang kita buat. Mungkin benar kata Oscar, mungkin ada komunikasi dengan gaya yang lain yang bisa untuk mengingatkan bahwa COVID ini beneran ada, COVID ini itu beneran bikin bencana atau apalah gitu. Jadi memang untuk mengubah stigma masyarakat soal kepercayaan soal COVID itu mungkin butuh visual yang lain, butuh cara yang lain juga. Bisa aja. Tapi lucu juga sih Mbak Feli ngasih input buat nakut-nakutin lewat pantun juga lucu sih sebenarnya. Karena kan ya gaya bahasanya juga kita ngasihnya tuh yang benar-benar sesantai mungkin. Ya, kita kan jauh di mata dekat. Iya, gitu. Jadi dengan gaya pantun lucu juga sih, Pak. Sebenarnya kita udah mulai coba sih, Mbak, kayak jauh di mata, dekat bahaya, yang kayak gitu-gitu. Itu kan udah semi-semi pantun sebenarnya ya. Terus kayak, misalnya kan kalau orang ngomong kan takut droplet gitu kan. Bisa aja kayak tong kosong nyaring bunyinya, boleh ngomong, tapi pakai maskernya, kayak gitu-gitu kan bisa juga kan. Oscar emang jagonya kalau kayak gitu-gitu. Oh, itu Oscar yang bikin kata-katanya. Oh iya, Oscar tuh paling jago bikin gitu-gitu. Makanya sebenarnya ini idealisme Oscar. Iya ya. Mestinya berarti Oscar jadi copywriter-nya nih. Iya, betul. Mungkin gitu Mbak Feli. Sama Gerson, semoga menjawab ya, Con. Oke. Tuh, tadi Mas Daus apa Mbak Feli dulu nih tadi mau komen? Silakan. Iya, aku ada Mas pertanyaan. Daus dulu deh. Boleh ya? Sip. Boleh. Ini sih sebenarnya sebagai orang awam ya, maksudnya yang bukan sebagai graphic designer, pasti kan kita akan berpikir kayak aspek warna sama aspek bentuk itu penting ya, bukan cuma sekedar buat signage dalam hal ya wayfinding atau buat peringatan atau apa, tapi juga sebagai dari aspek psikologis atau pengaruh terhadap mental kita ngelihat benda itu ya, atau signage itu sendiri. Jadi kayak misalkan tadi gue lihat soal signage yang tadi sempat dipresentasiin, Ruth, boleh ceritain nggak pertimbangan pemilihan warna yang dipilih di situ tuh ada pertimbangan apa nggak sih gitu? Juga pernah baca sih ada warna-warna khusus yang mungkin kayak bisa menciptakan stres berlebihan, padahal dirinya udah stres karena masalah the new normal ini, tapi dengan ada warna yang tertentu bisa bikin lebih stres atau gimana. Boleh tahu cerita soal itunya ya, warna. Terus yang kedua soal ini sih, sempat juga pernah baca soal environmental graphic design atau environmental design itu ada dua jenis, kayak satu jenis itu adalah environmental design yang menyatu sama lingkungannya agar terasa harmonis gitu, sama ada satu aspek lagi kayak yang justru malah pengen menciptakan kontras gitu. Nah, di tengah pandemi kayak gini tuh kira-kira ada yang lebih baik nggak sih gitu? Untuk bisa mengarahkan orang atau mengedukasi orang dalam kondisi the new normal ini. Sip, thank you. Mas, thank you juga pertanyaannya, mantap sekali. Mancing mania mantap. Kan ada beberapa warna ya di signage yang kita buat, seperti warna orange, warna kuning muda, terus warna biru muda. Gitu. Jadi intinya yang satu dari warna biru, satu lagi dari turunan warna merah.
Jadi warna ini sebenarnya suatu warna yang bertabrakan, tapi warna turunan dari merah ini adalah kita ngelambangin kayak bahwa apa namanya warning gitu, sebagai dari warna-warna yang warning, dan warna-warna juga yang lebih biar waspada atau aware gitu. Jadi warna orange dan kuning ini tuh ngelambangin dari sesuatu yang harus dihati-hatikan atau dari warning gitu. Dan biru itu ngelambangin dari warna calmness-nya, warna. Jadi ketika orang di warning tapi kita juga tetap tenang gitu. Warna biru itu buat ngelambangin itunya. Jadi ketika orang disuruh untuk mengikuti protokol, biar orang nggak panik, tapi tetap tenang gitu. Makanya kita memilih warna ini dimaksudkan ya untuk itu, karena warna merah dan biru mungkin warna yang bertabrakan, warna orange dan biru mungkin warna bertabrakan, tapi punya tujuan kita adalah ketika orang di warning, orang pun juga jadi tenang karena ada warna birunya. Kalau untuk yang kedua, soal apa tadi? Yang kedua soal apa, Mas? Maaf, Mas. Skip, Mas. Ini soal kayak jenis signage atau environmental design itu kan ada yang menyatu sama lingkungannya, ada yang kayak emang sengaja kontras. Pengen, maksudnya di tengah kondisi dunia normal ini sebenarnya yang lebih baik tuh yang mana? Terus pertimbangan masing-masing itu seperti apa gitu. Kalau tadi soalnya gue lihat yang ini kayaknya lebih kontras gitu ya. Betul. Lebih sebenarnya tergantung situasinya juga sih, Mas. Kenapa kita buat yang kontras ini lebih banyak ditujukan di ruang publik? Karena di ruang publik mungkin kalau disesuaikan dengan mood atau tone-nya di ruang publik, orang jadi nggak aware. Karena di situ kan di ruang publik orang itu berlalu lalang lebih cepat ya, Mas ya, beraktivitas lebih cepat. Jadi orang harus ketika lewat itu per second pasti orang harus notice gimana caranya visual tuh notice ada sesuatu di situ. Jadi mungkin ini kalau menurut dari sudut pandang kita, kalau untuk di ruang publik mungkin lebih cocok sesuatu yang kontras. Tapi untuk nggak semua info yang mungkin karena COVID ini sesuatu yang urgency, sesuatu yang harus dilakukan, mungkin lebih cocok dilakukan dengan visual yang kontras gitu. Tapi untuk ketika di lokasi di sebuah restoran gitu, kalau kita membuat sesuatu yang terlalu kontras pun juga nggak sesuai sama brandingnya gitu. Mungkin harus bisa disesuaikan juga ketika udah masuk di sebuah restoran ataupun di rumah. Karena kan kalau sesuatu yang bertabrakan, takutnya merusak brandnya itu gitu, dan juga kalau disamakan pun juga orang kan kita juga harus mengatur juga kan, Mas, sama interiornya, sama interior design, environmental grafik restorannya pun kalau dibuat berbeda itu bakal merusak moodnya juga gitu. Jadi mungkin ketika di restoran atau di beberapa brand atau di rumah mungkin dibuat lebih tone down atau mungkin disamakan sama lingkungan, sama color tone-nya. Gitu sih, Mas. Oke, teman-teman, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan juga, jangan lupa untuk stay tune terus tentang esok. Minggu depan ada presentasi dari Soseki Design dari Mas Ikro Firdaus, ngomongin soal desain produk, interior, pokoknya pasti bakal seru banget. Dan diskusi depan di Jumat depan jangan lupa, dan pendaftarannya Kamis jam 12 paling terakhir. Ingat, langsung daftar nanti ketika posternya keluar. Dan selain ikutin tentang diskusinya, juga bisa ikutin terus dengan follow Instagram tentang esok. Di situ ada beberapa informasi soal, nggak cuma soal tentang esoknya juga, tapi soal beberapa hal yang general soal COVID, dan juga
beberapa info yang soal tentang beberapa karya kita juga ataupun proses. Dan pokoknya jangan lupa terus di follow tentang ESOP dan klik share, like, subscribe. Teman-teman. Oke semuanya, terima kasih sudah ikut berdiskusi bareng. Semua. Terima kasih input-inputnya juga untuk teman-teman dari FBudi, dari BioLiving, dari Atelier Riri, dari dari Mas Daud, udah presentasi dari teman-teman. hari ini. Kalian inspirasiku. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Dadah, makasih. Ya.